wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayah yang diberikan Allah kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir di tempat ini untuk menjalankan ibadah sholat Jum'ah. Semoga Allah memberikan ridhonya kepada kita semua, menerima ibadah kita dan memberikan balasannya fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat khususnya kepada pribadi khatib, umumnya kepada jamaah semuanya. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwa kepada Allah, kita akan menjadi orang-orang yang bahagia, selamat di dunya wal akhirah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, di mana 10 hari yang terakhir ini merupakan afdalu ayami Ramadan. Hari-hari yang utama dari bulan Ramadan adalah 10 hari yang terakhir ini. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika memasuki 10 hari yang terakhir, Rasulullah mengencangkan sarungnya, Rasulullah membangunkan keluarganya, Rasulullah menghidupkan malam demi malam yang ada di 10 hari yang terakhir ini. Oleh sebab itu kita pun harus terus mensemangati diri kita agar menjalankan ibadah di 10 hari yang terakhir dalam Ramadan ini semakin meningkat. Karena setelah selesai Ramadan, kita akan menunggu Ramadan yang berikutnya baru bisa mendapatkan kemuliaan-kemuliaan seperti yang kita dapatkan saat ini. Pahala besar hanya di Ramadan. Kalau Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang terakhir kalinya buat kita, otomatis kita tidak akan berjumpa lagi. Kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah di bulan Ramadan yang tidak diberikan di bulan-bulan yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau antakuna as-sanatu kulluha Ramadan." Andaikan umatku itu tahu apa yang disediakan Allah di bulan Ramadan, pahala yang begitu besar, ibadah wajib dilipat gandakan pahalanya,
Mengerjakan ibadah wajib sekali sama dengan mengerjakan ibadah wajib 70 kali di luar Ramadan. Mengerjakan ibadah sunnah sama halnya mengerjakan ibadah wajib di luar Ramadan. Itu hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan yang lain. Dan kita hanya memiliki waktu yang terbatas. Sekitar 8 hari lagi kita akan berpisah dengan Ramadan, sehingga di 10 hari yang terakhir ini harus benar-benar kita maksimalkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di 10 hari yang terakhir ini dimungkinkan kita akan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan taharru Lailatul Qadri fil witri minal asri al awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di hari yang ganjil dari 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Kalau kita melihat riwayat dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasul sampaikan Lailatul Qadri Lailatul Tis'i wa Isrina. Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 27 Ramadan atau malam 27 Ramadan. Hadis riwayat Abu Dawud. Walaupun masing-masing ulama memiliki prediksi yang berbeda, Lailatul Qadar terjadinya pada malam yang keberapa. Seperti Imam Ghazali memprediksi Lailatul Qadar akan terjadi pada malam 23 karena kemarin Ramadannya dimulai hari Sabtu. Hanya saja arjahul aqwal, pendapat yang paling unggul yang disampaikan oleh mayoritas ulama, Lailatul Qadar terjadi pada tanggal atau malam 27 Ramadan. Sehingga harus benar-benar kita usahakan bagaimana kita bisa menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh di malam tersebut. Ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, memperbanyak sedekah, karena malam tersebut khairum min alfi sahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya melakukan ibadah atau amal solih pada malam tersebut lebih baik daripada melakukan ibadah atau amal solih sebanyak atau selama 1000 tahun, yang mana dalam 1000 tahun itu 1000 bulan, yang mana dalam 1000 bulan itu tidak ada Lailatul Qadarnya. Berapa 1000 bulan? 83 tahun lebih 4 bulan. Sungguh istimewa yang diberikan Allah kepada kita umat Muhammad, sehingga kita akan rugi andaikan kita tidak bisa meraih Lailatul Qadar. Perbanyak sedekah, perbanyak sholat sunnah, tentunya yang wajib tentunya harus terus kita kerjakan. Kemudian perbanyak baca Al-Quran. Kalau memang tidak bisa semuanya, ambil ayat Al-Quran atau surat yang memiliki kekhususan atau fadilah-fadilah tertentu, seperti surat Yasin, surat Al-Ikhlas, surat Qul ya ayyuhal kafirun, ayat kursi, akhirnya surat Al-Baqarah dan lain sebagainya. Baca sebanyak-banyaknya di malam tersebut. Perbanyak istighfar, perbanyak zikir, dan perbanyak doa. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak doa-doa tersebut di malam itu. Kalau bisa jangan tidur selama 1 malam. Kalau tidak bisa kita lakukan sepertiga malam. Kalau tidak bisa minimal usahakan sholat isya berjamaah dan juga sholat subuh berjamaah. Harus kita paksa diri kita untuk melakukan amal solih, dikarenakan yang diuntungkan adalah kita, bukan selain kita. Man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'aliha. Barang siapa berbuat kebaikan, maka manfaat kebaikan itu kembali kepada dirinya, dan barang siapa yang berbuat dosa, berbuat maksiat, dialah yang akan menanggung akibatnya. Hidup sangat singkat, sewaktu-waktu kita akan dipanggil menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Sejadi hari ini hari terakhir buat kita. Besok kita tidak bisa hidup. Waktu yang sudah lewat tidak akan bisa kembali. Waktu yang akan datang belum tentu kita jumpai. Mereka yang mati dulunya hidup seperti kita, kita yang hidup nantinya juga mati seperti mereka. Yang mati sudah tidak bisa beramal solih,
tidak bisa berbuat apa-apa, sedangkan kita yang hidup masih bisa melakukan amal soleh, masih bisa melakukan ibadah. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, ibadah sangatlah istimewa, pahalanya sangatlah besar. Rahima angku rajulin idza dakhala Ramadan sumbang salaho walam yughfar. Celakalah seorang ketika sudah bertemu dengan bulan Ramadan, ketika selesai Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dosa, karena di bulan Ramadan dia tidak melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridha pada Allah, maka akan diampuni dosa yang sudah lewat. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridha kepada Allah, maka akan diampuni dosa yang sudah lewat. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap ridha kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Hanya mereka yang tidak beribadah yang tidak akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kesempatan harus kita manfaatkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, biar kita mendapatkan ampunan dosa ketika kita meninggal dunia, menghadap pada Allah. Kita tidak ada dosa yang kita bawa dan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah, tentunya kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa besar kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita manfaatkan nanti momen Idul Fitri untuk saling memaafkan antara kita. Dikarenakan hakul adami, dosa antara kita dengan sama kita, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah kalau kita tidak meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa memanfaatkan kesempatan sekecil apapun di bulan Ramadan ini dan bisa kita lanjutkan di bulan-bulan setelahnya bulan Ramadan, sehingga kita termasuk golongan orang yang selamat bahagia fid dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati badrikil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wassamul alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli 'ala Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thana bi malaikati musabbihati bi qudsih wa lam yazal qailan alima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat, irfa' lahumud darajat wa kafir anhumus sayiat wa tu'ib lahumul hasanat ya qadiyal hanjat wa ya kashifal baliyat ya arhamar rahimin.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin. Allahumma ansur man nasaraddin wa hadul man khadal muslimin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa syada'idal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldal muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba yanhal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'aluhu fadlan yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Bismillah.